Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya hari ini semoga Bapak Ibu semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan keluarganya, sehat semua ya Bapak Ibu ya, karena kita masih berperang dengan pandemi nih, masih harus tetap jaga kesehatan. Baik, Bapak Ibu semua, hari ini saya ingin berbagi mengenai peran orang tua dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Next, Mas Stefan boleh? Nah, kebetulan saya memang lulusan dari sarjana komputer dari Universitas Bina Nusantara. Jadi selama saya kuliah 3,5 tahun itu, salah satu pelajaran yang saya dapat, salah satu ilmu yang saya dapatkan selama saya kuliah itu adalah, manfaat-manfaat dari kemajuan teknologi itu, gitu kan. Nah, ini adalah merupakan perkenalan, profil singkat tentang saya. Saya adalah seorang istri serta ibu dari 2 orang putri. Alhamdulillah putri saya alhamdulillah diberikan anugerah dari Allah mendapatkan, putri-putri yang berprestasi. Saya juga sebagai managing partner dari Sidina Community, time management of mom advisor. Kenapa saya mendedikasikan sebagai time management, karena gini, ternyata time management itu merupakan suatu isu bagi semua ibu-ibu ya, dalam membagi waktu gitu. Begitu juga dengan saya. Saya tuh sebenarnya juga masih banyak belajar kok tentang bagaimana, me-manage waktu yang baik gitu. Dan saya ingin, apa ya, menjadi advisor bagi ibu-ibu semua mungkin yang masih bingung untuk membagi waktu dengan keluarganya gitu kan, tapi juga masih tetap ingin produktif, boleh loh konsultasi kepada saya, bisa DM, bisa chat juga. Dan saya juga sebagai Mom Transformation Advisor di Sidina Community. Tujuannya saya ingin mengajak nih para ibu semua untuk terus bertransformasi, untuk menjadi ibu yang ideal bagi anak. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapatkan sertifikasi sebagai speaker trainer. Lanjut Mas Stefan. Nah, kita ini sekarang kan hidup di zaman milenial ya. Teknologi itu sudah cukup maju. Mungkin di anak-anak usia yang anak-anak kelahiran 80-an ya termasuk saya gitu kan. Dulu tuh benar-benar mengalami dari yang namanya surat, kemudian adanya telepon rumah, kemudian berkembang lagi ke handphone. Ya dulu masih ada ingat nggak ya Bapak Ibu, dulu merek Nokia ya, handphone sejuta umat gitu kan. Terus kemudian beralih lagi ke Android gitu. Itu tuh sebuah kemajuan teknologi sebenarnya gitu kan. Dan kenyataannya kemajuan teknologi itu kan sebenarnya memberikan dampak besar bagi kita. Salah satunya deh, kita sekarang kalau mau bayar listrik itu udah nggak perlu ngantri lagi gitu kan di kantor pos. Saya tuh masih ingat dulu tuh saya suka nemenin ibu saya, kalau mau bayar listrik, ya itu pasti ke kantor pos dan itu ngantri gitu loh. Mungkin ada Bapak Ibu juga yang punya pengalaman yang sama. Nah, karena kemajuan teknologi, kita tuh harus gimana sih sebagai ibu gitu kan, mau kita hindari atau mau kita hadapi? Ya udah mau nggak mau ya harus kita hadapi, betul nggak? Nggak mungkin juga gitu, sekarang udah serba internet, kita tetap mau pakai surat menyurat misalnya, padahal sekarang udah ada email gitu. Ya nggak mungkin, mau nggak mau ya pasti harus kita hadapi. Berikut next Mas Stefan. Nah, seperti tadi saya bilang, selama saya kuliah itu, seringkali dipaparkan mengenai manfaat-manfaat teknologi. Dan memang kemajuan teknologi ini kan memberikan banyak kemudahan ya buat kita gitu kan. Kita sekarang mau cari informasi apapun pasti melalui teknologi, melalui internet ini. Internet itu kan merupakan bentuk salah satu contoh kemajuan teknologi. Kemudian sekarang karena adanya kemajuan teknologi, banyak sekali lapangan pekerjaan baru. Anak dulu kalau ditanya, mau jadi apa? Mentok-mentoknya paling jadi dokter, jadi presiden, jadi polisi, tentara gitu kan. Kalau anak sekarang ditanya mau jadi apa, mungkin salah satunya ada yang mau nyebutnya jadi YouTuber, jadi selebgram, jadi influencer gitu kan. Terus ada lagi lapangan pekerjaan baruan tuh yang saya juga baru 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 tahu ya beberapa belakangan ini tuh, kalau Bapak Ibu mau buka facework.id, itu banyak banget loh lapangan-lapangan pekerjaan baru yang mungkin pada zaman kita dulu sekolah tuh nggak belajar gitu kan. Dan baru ada di beberapa tahun terakhir, seperti admin online shop. Kemudian, ada lagi kemarin afiliator, Shopee ya, ada lagi jasa berambah follower, itu kan sebenarnya lapangan pekerjaan baru ya gitu kan. Nah kemudian hal berikutnya apa?
kita menambah ilmu pengetahuan gitu. Ibu-ibu di sini tadinya kita nggak bisa mengoperasikan komputer gitu kan, karena adanya kemajuan teknologi akhirnya kita bisa tuh cari di YouTube kan, gimana sih cara cara misalnya cara mengoperasikan Microsoft Word, itu kan juga ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu-ilmu pengetahuan tentang parenting, tentang pendidikan anak kan ya akhirnya kita kita dapatkan dari kemajuan-kemajuan teknologi ini gitu. Nah, manfaat yang berikutnya adalah mencari hiburan. Sekarang kita kalau mau nonton mungkin udahlah nanti aja tunggu tunggu di Netflix muncul, kita langsung bisa menikmati gitu kan tanpa kita harus keluar rumah. Kemudahan dalam hal bersosialisasi. Nah, ini saya ada cerita sedikit gitu ya. Kemudian dalam hal bersosial kalau dulu kita tuh kalau mau ketemu orang atau kita mau berkomunikasi itu lewat surat ya, lewat surat atau lewat telepon. Kalau sekarang ada grup gitu. Saya punya cerita tentang ibu-ibu komplek di rumah saya. Biasanya kan kalau ibu-ibu komplek itu kan kalau ketemu mungkin pada, apa ya, jadi di komplek rumah saya tuh ada kayak balai gitu ya. Biasanya ibu-ibu tuh suka pada ngumpul di situ, kalau ada arisan, ada PKK gitu. Tapi karena mungkin pandemi juga gitu kan, akhirnya adalah si grup WhatsApp itu. Dan ternyata sosialisasi ibu-ibu komplek itu luar biasa loh. Kadang tuh ada info apa yang belum update di media ya, di ibu-ibu komplek tuh udah update gitu. Nah, itu kan satu kemudahan ya ketika kita mencari mencari informasi melalui sosialisasi bersosialisasi juga gitu. Kemudian selanjutnya kemajuan teknologi itu juga mempermudah pekerjaan. Paling simpel ada kita sekarang kalau mau kirim surat tinggal lewat email. Kita kalau mau transfer nggak usah ke bank, tinggal buka aplikasi m-banking. Tapi ayah bunda, saya beri catatan di sini. Kenyataannya, faktanya, manfaat itu semua sesungguhnya itu sebenarnya manfaat bagi kita kaum dewasa gitu. Buat anak-anak, iya belum ada sebenarnya manfaatnya. Ya paling cuma sekedar ngebantu mereka mengerjakan tugas. Itu pun karena kita mungkin kurang pengetahuan, akhirnya kita search di Google, akhirnya mereka ikutan search di Google gitu kan. Ya udah cuma sebatas itu aja gitu. Tapi kalau misalnya dibilang mereka mau bersosialisasi dari kemajuan teknologi, ya sebenarnya yang mereka butuhkan bersosialisasi itu kan sebenarnya berinteraksi secara langsung ya. Ya mungkin sekarang lagi pandemi gitu, mungkin kalau nanti udah pandemi sudah lewat, ya sebenarnya anak-anak memang membutuhkan sosialisasi secara langsung. Next Mas Stefan. Nah, ini dia, kemajuan teknologi akhirnya membuat sebuah fenomena baru gitu yang dikhawatirkan oleh para orang tua, yaitu anak jadi kecanduan pada gadget gitu. Mungkin nggak semua ya, mungkin nggak semua, saya yakin mungkin nggak semua, tapi memang saya menemukan banyak cerita yang anak-anaknya akhirnya kecanduan gadget, apalagi sekarang kita sekolah online. Mbak, gimana sih cara mengukur bahwa si anak ini sudah kecanduan, gadget atau belum? Coba, ayah bunda tes, misal waktu tidur siang, "Nak, tidur siang yuk," handphone-nya taruh ya, mereka nangis nggak? Mereka marah nggak? Mereka mengeluarkan emosi yang berlebihan nggak? Gitu. Aduh kok saya merinding ya. Karena saya beberapa kali ketemu anak-anak yang usianya masih ya let's say 0 sampai 4 tahun yang mereka tuh sebenarnya masih butuh waktu untuk tidur siang gitu. Ya di saat mereka disuruh tidur siang sama ayah bundanya mereka ngamuk gitu karena mereka nggak boleh megang handphone gitu. Itu kan suatu kecanduan ya, itu udah merupakan kecanduan terhadap bahwa mereka tidak bisa jauh, tidak bisa, nggak berinteraksi dengan si gadget ini gitu. Next. Ini adalah dampak yang timbul. Ini sebenarnya di usia dia sekarang, di usia dia belajar gitu, di usia dia belajar saat ini, mereka tuh butuh konsentrasi yang, harus lebih baik gitu loh, kenapa? Karena banyak ilmunya memang harus mereka serap gitu, dan itu maksudnya ajak kepo ya, guru-guru PAUD pernah menemukan yang akhirnya si anak ini mengalami keterlambatan dalam berbicara gitu kan. Ya salah satunya itu dampak, ya kenyataan memang itu adalah dampak negatif dari kecanduan si anak terhadap gadget. Yang ketiga ada resiko obesitas dan penyakit lainnya. Kenapa? Karena si anak kalau dia berlama dengan gadget kan dia, dalam posisi yang sama nih, nggak bergerak, dia nggak melakukan aktivitas fisik.
Ya habis makan tiduran. Ya gimana nggak obesitas, sementara kita yang dewasa aja tuh butuh olahraga gitu kan, butuh kegiatan fisik gitu. Apalagi anak-anak di masa perkembangan mereka gitu. Mereka tuh butuh waktu untuk lompat-lompat lah, untuk lari-lari. Itu memang benar-benar dibutuhkan bagi anak-anak. Lalu anak-anak akan jadi malas berpikir gitu. Kenapa? Karena sekarang mereka ngelihat informasi ya, informasi apapun gitu, entah YouTube, entah apapun, kan tinggal scroll-scroll aja gitu. Mereka ngeliat, nggak menarik scroll. Padahal sebenarnya mereka di masa pertumbuhan mereka kan harus banyak membaca buku, dan membaca buku itu merupakan salah satu ini ya, stimulasi untuk anak supaya mereka tidak malas berpikir seperti tadi Mbak Isti bilang. Anak itu kan harus dilatih, harus distimulasi untuk belajar berpikir kritis, menganalisa seperti itu gitu. Tapi karena udah terpaku dengan gadget, ya udah mereka terpaku dengan itu, apalagi kalau si anak ini sudah kecanduan dengan game tertentu. Nah, kemungkinan perubahan perilaku pada anak. Nah ini, anak jadi lebih emosi, anak jadi lebih susah diatur, pastikan. Sementara kita ini orang tua nih perlu nih menanamkan disiplin kepada anak. Tapi ya karena si anak sudah terlalu kecanduan dengan gadget, ya udah gitu kan. Ada lagi yang anak tadinya mungkin jadi aktif jadi pendiam. Nah, itu kan sebuah perubahan perilaku juga gitu. Dan meningkatkan resiko stres serta depresi terhadap anak. Saya tuh perhatiin gitu ya, jadi, adalah salah satu anak kerabat saya. Anak ini sering, apa ya, kalau saya perhatiin dia seperti memunculkan kayak gejala nggak mau diajak ngomong, terus kalau disuruh sama orang tuanya dia ngamuk gitu. Ternyata kenapa? Karena dia sudah terpaku dengan sebuah game yang di lingkungannya dia, game itu dia harus harus menang nih di game ini gitu. Kalau enggak nanti dia diledekin sama temen-temennya, yang seperti itu. Ternyata itu menimbulkan stres dan depresi pada anak. Lanjut Mas Stephen. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua gitu kan? Karena memang kenyataannya kita nggak mungkin menghindari teknologi. Terus kita mau ngelarang anak kita sama sekali nggak pegang gadget pun juga nggak mungkin. Apalagi kita sekarang di masa pandemi ini kan kita semuanya serba online ya Bunda. Sekolah kita juga harus online gitu kan, belajar jarak jauh. Ya mau nggak mau kita harus bijak dengan teknologi, kita harus beradaptasi dengan keadaan ini gitu, dengan keadaan kemajuan teknologi ini, dengan pandemi, dengan semuanya. Next, Mas Stefan. Nah, ini konsep yang dari saya, kendali oleh orang tua. Kendali itu apa? Kenalkan, ya, yang pertama kenalkan, lalu dampingi anak, dan lindungi anak. Kita bahas nih satu-satu ya. Kenalkan pada anak mengenai teknologi. Nah, tadi sempat Mbak Isti dan Dokter Andida ya, sempat menyinggung masalah ini. Anak itu, kita memang terhadap teknologi itu ya mau nggak mau kita memang harus beradaptasi. Tapi kenalkan terhadap si anak, ini tuh teknologi, ini internet, ini manfaatnya buat apa? Buat si anak gitu kan. Buat belajar misalnya. Kemudian, apa yang boleh mereka akses? Kemudian game apa yang boleh mereka mainkan? Tapi itu semua juga harus dengan pendampingan orang tua. Mereka hanya boleh mengakses sesuai dengan usia mereka. Ini saran saya untuk ayah bunda, ketika bahkan mereka mengakses YouTube sekalipun, walaupun itu YouTube Kids sekalipun, tetap pantau mereka. Kenapa? Karena ternyata walaupun sudah kita setting nih ya YouTube Kids gitu, ternyata masih ada aja gitu iklan-iklan komik gitu. Komik sebenarnya komik dalam bentuk komik gitu. Komik kan kartun ya, sebenarnya itu untuk anak-anak. Tapi kenyataannya komik yang masuk itu ya komik dewasa gitu. Padahal kita udah filter sedemikian rupa. Udah kita udah pakai YouTube Kids, ternyata masih menemukan. Dan saya menemukan sendiri kok, dan itu saya benar-benar melihat gitu ya. Nah, kita harus jelaskan kepada mereka bahwa ini loh dampak negatifnya tuh ini gitu. Terus kemudian ada game atau konten apa saja, ya kita harus kenalkan, termasuk dengan media sosial gitu. Karena ternyata kemarin saya sempat baca di sebuah saya lupa portalnya gitu ya, sekilas saya baca bahwa media sosial pun juga sebenarnya sebaiknya tidak diakses oleh anak-anak. Media sosial apapun, mau Facebook, Instagram, atau apapun itu, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena si otak anak ini kan sebenarnya dia masih kayak spons ya. Mereka masih berusaha menyerap semua informasi yang ada. Berbeda dengan kita sudah dewasa, kita mungkin sudah bisa memilah gitu loh. Oh ini yang baik, ini yang benar, ini yang salah, ini tidak baik gitu. Kita sudah bisa memilah itu gitu. Tapi kan kenyataannya kita aja dewasa, ada berita hoax aja kan masih suka percaya gitu kan. Katanya gitu. Nah, kebayang nggak apalagi anak-anak gitu.
Lalu yang kedua, dampingi anak ketika mereka menggunakan teknologi. Ya si anak boleh pakai teknologi itu boleh gitu. Nah disinilah peran kita sebagai orang tua gitu. Ya kita harus dampingi mereka. Jadi apapun yang mereka akses kita harus tahu. Ya mungkin orang tua yang bilang, aduh mbak saya sibuk, saya harus ngurus rumah tangga, saya harus ini. Ya nggak apa-apa, kan bisa. Bunda sambil nyetrika, si anak duduk di sebelah sambil dilihat, kamu main apa sih dek, kamu main apa sih kak gitu kan, kamu buka apa gitu. Pokoknya tetap dampingin, tapi yang penting si anak ada di sebelah gitu. Mau kita sambil nyetrika kek, atau kita sambil tiduran mungkin, lagi selonjoran atau apa, tapi ya tetap harus dampingi si anak gitu. Karena begitu banyak informasi yang masuk tanpa bisa kita awasi. Yang ketiga adalah lindungi anak dari dampak negatif. Ini saya kemarin baru aja sih kejadian gitu ya. Jadi anak saya tuh yang kecil, umurnya tuh masih 7 tahun, tiba-tiba dia menemukan satu kosakata baru gitu ya. Kosakata itu saya sebut ini aja ya, inisialnya aja ya. Bukan inisial, saya sebutnya Shera Hotel India Tango, oke? Nggak usah saya sebut ya, mungkin ayah bunda tahu. Saya syok dong, saya gini, hah? Ada tahu kata itu dari mana? Sementara nggak mungkin lah kita yang ngajarin kan orang tua gitu. Orang tua mana sih yang ngajarin kata-kata yang tidak baik seperti itu gitu. Ternyata dia tahu dari mana? Dari YouTube. Jadi dia ngelihat video gamers gitu, dan begitu saya tonton, saya dengarkan, bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa ajaib gitu. Nah, untung dia ngomong itu lagi di dalam lingkungan rumah. Kebayang nggak ya bunda, kalau dia di sekolah, tiba-tiba dia ngomong kayak gitu ke temennya, didengar sama guru, apa iya saya nggak dipanggil, nanti saya mau kepala sekolah gitu kan. Itu kan suatu dampak negatif ya. Ya kita harus lindungi si anak nih, jangan sampai nih mereka tuh berdampak negatif terhadap mereka gitu karena perkembangan teknologi ini gitu. Ya salah satu kayak tadi kecanduan teknologi, terus kemudian mereka menemukan hal-hal baru yang mereka nggak tahu, mungkin mereka mikirnya itu informasi baru nih, keren nih, tapi ternyata itu salah gitu kan. Nah, itulah peran kita. Next, Mas Stefan. Satu hal yang perlu ayah bunda ketahui ya, jadi anak ini memiliki aturan screen time bagi anak. Ini saya ambil dari artikel WHO gitu. Ini adalah aturan screen time yang dianjurkan oleh WHO. Apa sih screen time itu? Screen time adalah istilah untuk kegiatan yang dilakukan di depan layar, baik itu gadget, baik itu laptop maupun TV sekalipun gitu ya. Nah, anak yang usia 0 sampai 2 tahun itu tidak disarankan untuk menggunakan gadget atau diberikan gadget. Jadi buat ayah bunda, yuk sekarang kita bertransformasi yuk untuk jadi ayah bunda yang lebih bijak terhadap teknologi. Anak 0 sampai 2 tahun itu belum waktunya Bun memegang gadget gitu ya. Karena waktunya mereka tuh untuk guling-guling, waktunya mereka untuk ngacak-ngacak rumah, waktunya mereka untuk bikin kita stres karena dia lari-lari nggak bisa diem gitu. Malah dulu tuh anak saya tuh umur umur segitu tuh malah lagi aktif-aktifnya gitu. Saya sampai mikir, apa anak saya hiperaktif gitu ya. Tapi ternyata memang itu normal dan perlu waspada ketika anak usia 0 sampai 2 tahun, dia sudah kecanduan gadget tanpa kita sadari gitu kan. Karena saya lihat nih, kadang ada yang ibunya, eee, sibuk, entah sibuk ngapain gitu, padahal ya di rumah gitu, ya sibuk pekerjaan rumah tangga sih pasti ya gitu kan. Tapi biar si anak anteng terus dikasih gadget. Dan saya nggak sendiri di depan mata saya, anak usia 1 tahun, dia nggak mau lepas dari si handphone gitu. Dia maunya tuh nonton, ya walaupun sebenarnya sih nontonnya nonton film anak-anak ya, Baby Bus gitu. Tapi kan tetap aja nggak disarankan gitu, karena waktunya itu adalah waktu dia melakukan aktivitas sebanyak mungkin gitu, seperti saya bilang. Mau dia loncat-loncat kek, mau dia lari-lari, ya itu karena dia waktunya dia untuk mengeksplorasi sekitar gitu lingkungannya. Lalu usia 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun itu waktu yang disarankan hanya 1 jam per hari. Sisanya ngapain, Mbak? Ya sisanya main. Sama siapa? Sama ibunya. Ya sama orang tuanya. Saya nggak ada waktu, Mbak. Masa sih nggak ada waktu gitu? Luangin yuk waktu buat buat anak kita gitu kan. Karena kan gimana pun juga anak kita itu punya tanggung jawab untuk mendidik mereka gitu. Jangan sampai nanti begitu mereka dewasa, banyak dampak-dampak yang akan membawa membawa ke kehidupan mereka. Misal, anak jadi males. Dan saya ketemu loh orang-orang yang ternyata sudah dewasa, ternyata ya mereka males gitu. Ya mungkin di usia
usianya kita kan harusnya kan kita, yuk ngelakuin apa sih yang produktif gitu kan, yang kira-kira bermanfaat, minimal bermanfaat untuk keluarga, apapun itu ya. Tapi kenyataannya ada juga yang bener-bener dia nggak mau ngelakuin apa-apa, ada gitu ya. Ya mungkin ya kita nggak bisa bilang, mungkin anaknya kali yang males. Ayah bunda, anak itu gimana kita kok gitu. Dari kata dokter Anida pernah bilang ya, ya anak itu kan gimana kita gitu. Kita yang ngedidik, kita sekolah pertama mereka gitu. Ya kita harus mendampingi mereka, kita harus menemani mereka. Lalu gimana kalau usia di atas 6 tahun? Di atas 6 tahun itu punya waktu 2 jam per hari gitu. Dan itu pun untuk penggunaan rekreasional. Artinya apa gitu? Kalau mereka masih dalam apa aktivitas mengerjakan tugas, oke masih boleh selama didampingi ya. Ingat kendali tadi, kita tetap harus dampingi. Tapi kalau mereka sudah bermain game, atau mungkin mereka melakukan aktivitas yang rekreasional, ya itu hanya boleh 2 jam per hari. Sisanya ngapain? Ya udah cari kegiatan gitu. Kalau saya lagi seneng, jadi anak saya ini lagi seneng yang namanya journaling gitu kan. Ya paling, saya sama anaknya cuman buka, internet itu untuk cari nih jurnal itu banyak tuh di Pinterest yang menulis-menulis dengan indah gitu kan. Banyak tuh, itu suatu kegiatan yang menyenangkan buat anak saya. Kemudian anak saya yang kecil nih lagi senang bikin, apa, masak-masak gitu, bikin kue atau apapun, ya udah saya temenin gitu. Nggak repot, Mbak, ya repot pasti, cuman ya mau gimana namanya tugas kita kan sebagai ibu ya harus menemani, gitu. Next, Mas Steven. Nah, penting banget kita tuh selalu ada di sisi mereka. Kenapa? Karena kita adalah role model mereka. Gini, contoh yang paling simpel, anak saya ini dua-duanya suka, pelajaran matematika gitu. Kenapa? Karena saya menunjukkan di depan mereka bahwa saya memang suka sekali dengan matematika, tapi saya juga salah sih. Saya waktu itu pernah bilang, saya tuh sebenarnya saya nggak terlalu suka ya dengan pelajaran yang, hafalan gitu kan, seperti sejarah, IPS, dan ternyata itu menurun ke anak saya. Jadi anak saya tuh nggak terlalu suka dengan pelajaran IPS itu gitu. Nah, itu adalah suatu bukti ya sebagai kita itu adalah role model mereka gitu. Intinya apa? Kalau ayah bunda mau punya anak yang pinter, ya kita harus pinter. Gimana caranya akses informasi belajar, belajar di Sidina Community juga bisa kok gitu kan. Belajar di sini juga kan kita belajar nih. Ya mau nggak mau gitu. Mau punya anak yang rajin, ya kitanya harus rajin gitu. Mau punya anak yang soleh-soleha, ya kita juga harus jadi orang tua yang soleh-soleha gitu. Nggak ada gitu loh, judulnya kita, anak tuh tiba-tiba bisa bisa tumbuh sendiri, bisa baik sendiri, ya nggak ada, ya memang semuanya tuh harus kita arahkan. Kemudian ingat kita adalah sekolah pertama bagi anak. Ya nggak mungkin kan anak tuh begitu lahir, terus belajar jalan sama guru gitu. Ya nggak, pasti pasti ya belajarnya sama kita orang tua, walaupun mungkin kita pakai pengasuh ya, tapi kan kita ada di situ gitu loh, untuk mengajari mereka berjalan, ngajarin mereka merangkak, ngajarin mereka, berbicara gitu. Ya nggak mungkin tiba-tiba mereka belajarnya sama, guru misalnya gitu kan, atau mungkin kita manggil guru privat gitu ke sekolah ke rumah gitu cuman buat ngajarin si anak merangkak gitu kan nggak mungkin juga gitu kan. Ya udah pasti kita lah tempat tempat mereka belajar pertama. Dan sadar atau enggak, ayah bunda kita adalah teman pertama loh buat mereka. Bener nggak? Kita tuh teman pertama mereka gitu, mereka belajar itu ya memang kita lah yang menemani mereka dari pertama mereka masih bayi, ya kita adalah teman mereka ngapain? Teman mereka bermain. Kan kalau anak masih nol usia, masih balita itu kan ya kegiatan masih main 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 main, tidur siang, makan, mandi gitu kan, ya udah gitu doang. Ya udah kita teman-teman mereka kan selama selama di rumah. Next, Mas. Nah, ini ada satu kutipan, bagus banget sih menurut saya ya. Anak-anakmu itu akan melihat siapa dirimu melalui tingkah lakumu. Seperti saya bilang, kita tuh role model mereka gitu. Mereka tuh ingat mereka tuh nggak akan deh mendengarkan nasihat kita gitu. Kalau kita nggak nunjukin, misal, nak, mungkin kalau yang Muslim gitu kan, nah kita sholat yuk, tapi kitanya nggak sholat, ya anak mana mau sholat gitu kan? Atau nak kita belajar yuk, tapi kitanya drakoran gitu. Ya anak juga juga males lah gitu kan belajar gitu. Nah itu mereka mereka akan melihat tingkah laku, jangan sampai tiba-tiba, anak ngomong, "Nak belajar yuk," "Nggak mau ah, mama aja nggak belajar." Nah loh, atau misalnya, "Nak kita beribadah yuk," mungkin buat yang non muslim gitu kan,
yuk kita ke gereja misalnya atau ke tempat ibadah, yuk kita beribadah. Nggak mau orang mama nggak pernah, kita nggak mau juga kan punya anak yang kayak gitu. Nah itulah kita harus menjadi role model, kita harus tunjukkan terbaik kita kepada anak-anak. Next, Mas Stefan. Terima kasih ayah bunda semua yang sudah hadir hari ini. Ini kalau ayah bunda berkenan, boleh yuk kita saling bertaut di Facebook. Saya ada di Facebook, saya ada di Instagram, saya juga punya TikTok yang kebetulan TikTok saya dedikasikan untuk dunia parenting dan pendidikan. Dan saya juga ada YouTube, ada channel YouTube. Channel YouTube ini channel yang saya buat dengan anak-anak saya. Konsepnya sama tentang pendidikan juga. Terima kasih semuanya.